Baik, berikutnya saya akan memanggil atau mempersilahkan Dr. Boyke Subali. Beliau adalah urolog dari yang bekerja sama Samarinda. Mungkin kalau sejawat pernah baca tulisan Dahlan Iskan, ini adalah Dr. Boyke Subali yang sangat terkenal ya, dari tulisan bukan dokter, tulisannya Dahlan Iskan, karena beliau salah satu orang yang paling banyak mengerjakan retrograde internal surgery di Indonesia. Ya, lulus dari UNER, baik S1 maupun spesialisnya dari UNER, anggota ID, YAUI, SSM, dan EUE. Dr. Boyke juga banyak publikasi dan presentasi di dalam maupun di luar negeri. Sangat aktif menangani tadi selain pasien batu juga pasien rekonstruksi di urologi. Untuk bisa mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Boyke Subali untuk mempresentasikan topik kemudian guideline di bidang batu. Terima kasih. Silakan Dr. Boyke. Selamat siang, saya Boyke, saya dari Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda, Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Adalah suatu kesempatan yang sangat besar buat saya untuk diberi kesempatan berbicara di Medical Studium Generale Ikatan Dokter Indonesia mengenai guideline dari batu saluran kemih dari Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Ini adalah jadwal dari Medical Studium Generale tahun 2022. Mari kita update bersama ilmu kedokteran di Indonesia. Ini adalah jadwal dari Studium Generalenya dan saya mendapat kesempatan, mendapat kehormatan untuk berbicara mengenai guideline IAUI bersama dengan rekan saya, Dr. Widi, yang telah bicara mengenai role of general practitioner in urinary stone treatment dengan moderator Profesor Ponco. Ini adalah guideline dari batu saluran kemih yang dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Urologi Indonesia pada tahun 2018. Sebentar lagi kita akan update. Ini adalah penyusunnya dengan editor Dr. Nur Rasyid, Dr. Gedewirya, dan Dr. Widi. Dan kebetulan saya termasuk ke salah satu penyusunnya juga. Sebagai pendahuluan, guideline ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan suatu evidence-based practice untuk penanganan batu saluran kemih. Maksudnya evidence-based practice berarti kita bukan sekedar berdasarkan katanya, berdasarkan kalau pengalaman saya tidak seperti itu, tapi evidence-nya bagaimana? Disusun oleh tim panelis yang dibentuk oleh pengurus pusat Ikatan Ahli Urologi Indonesia dengan sumbernya dari Oxford Recommendation of Evidence-Based Medicine serta dari guideline EAU dan AUA, jadi European dan American. Ini adalah clinical presentation dari batu saluran kemih. Dia bisa timbul di ginjal, kemudian turun ke pielum, kemudian ke ureter, kemudian kandung kencing, dan keluar. Dari anamnesa, ada berbagai macam mekanisme atau maksud saya tampilan klinis dari batu saluran kemih. Bisa tanpa keluhan, nyeri pinggang ringan sampai berat, koldik, disuria, hematuria, retensi urin, dan anuria. Kalau batunya kanan-kiri misalnya seperti itu. Dengan riwayat penyakit terdahulu, obesity, hiperparathyroid, malabsorpsi gastrointestinal, penyakit usus atau pankreas. Juga kita harus menanyakan mengenai pola makan, kalsium, kurang cairan, tinggi garam, dan sebagainya, serta riwayat pengobatan, probenesid, inhibitor protease, inhibitor lipase, kemoterapi, vitamin C, vitamin D, kalsium, dan inhibitor karbonik anhidrase. Pemeriksaannya, pertama kita harus melihat secara umum adanya hipertensi, demam, anemia, shock, karena batu saluran kemih bisa menimbulkan urosepsis bisa menimbulkan shock septik seperti itu. Kalau misalnya ada emergency-nya dulu tangani. Ini penting. Kalau ada emergency, entah itu disebabkan batunya atau tidak, maka emergency-nya itu duluan yang harus tangani.
Pemeriksaan fisiknya ada nyeri ketok, sudut costovertebral, misalnya kita periksa simfisis, genitalia eksterna, serta colok dubur. Rekomendasi untuk pemeriksaan urinalisis itu sangat kuat. Jadi pada pasien dengan kecurigaan batu sarang kemih, periksakanlah urinalisis, periksa. Serta bisa disertai dengan pemeriksaan lain, kreatinin, asam urat, natrium, kalium, kalsium, hitung jenis darah, dan si reaktif protein. Kalau mau ada tindakan, pemeriksaan uji koagulasi bisa dilakukan, serta juga analisa batu dengan menggunakan spektroskopi atau sinar X terdifraksi, maaf. Pencitraan, imaging kalau yang direkomendasikan adalah pada anak itu kita harus mengevaluasi kondisi metabolik, mengumpulkan material batu dan pemeriksaan USG. First line pada anak USG, ya pada dewasa juga sih. Kemudian pemeriksaan radiografinya, jadi foto polos abdomen. Pertama itu selalu harus kita pertimbangkan. Namun bila ada CT scan, itu CT scan non kontras lebih direkomendasikan lagi seandainya USG tidak dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Indikasi dari imaging imaging segera itu adalah bila ada demam atau ginjal cuma satu dan kalau diagnosanya meragukan. Pemeriksaan awal dengan ultrasound diikuti dengan CT scan non kontras itu bisa untuk mengkonfirmasi diagnosis batu pada pasien dengan nyeri pinggang akut. Jadi pasien datang dengan kolik. USG biasanya bisa menentukan. USG dan urin itu biasanya bisa menentukan penyebabnya itu dari batu sarang kemih atau bukan. Pemeriksaan dengan kontras itu sudah semakin jarang kita kerjakan memang, tapi biasanya kita perlukan bila kita merencanakan pengangkatan batu dan menilai anatomi saluran kemih. Biasanya seperti itu. Ini ringkasan bukti ilmiahnya. CT scan non kontras dapat digunakan untuk memastikan diagnostik batu pada pasien dengan nyeri pinggang akut lebih superior daripada IVP. Lebih superior. Padahal unit cost-nya lebih tinggi IVP. Unit cost-nya. CT scan dapat merekonstruksi sistem saluran kemih yang juga dapat menilai densitas batu dan jarak antara kulit dengan batu. Sehingga kalau kita mau melakukan PCNL, nanti akan ada gambarnya. Kita akan bisa memperkirakan kira-kira PCNL kita bagaimana mengerjakannya. Untuk terapi, ini menarik. Pasti akan berhadapan dengan pasien kolik, misalnya di IGD gitu. Pasien kolik, apa yang direkomendasikan? Pasien kolik, maka first line-nya adalah NSAID. Tergantung macam-macam, tapi kita bisa berikan diclofenac, indomethacin, ibuprofen. NSAID itu first line-nya. Bisa mulai dari paracetamol. Kemudian kita bisa rekomendasikan juga dekompresi renal atau pengangkatan batu. Kalau berulang dengan analgesik nggak bisa, kita bisa lakukan dekompresi. Dekompresi segera itu pada kasus sepsis. Jadi kalau misalnya pasien hidronefrosis, sepsis, obstruksi, maka pemasangan stent atau drainase nefrostomi perkutan, jadi kita pasang nefrostomi atau kita pasang stent, itu nggak ada bedanya efektivitasnya, sama bagusnya. Tata laksana definitif batu dapat ditunda sampai sepsis robekan. Jadi pasien kolik sepsis yang kita pikirkan pertama adalah desobstruksi. Prinsipnya itu. Sampai ada perbaikan. Prinsip terapi utama, kalau misalnya memang tidak perlu operasi, batunya asimptomatik, kurang dari 10 mili, kurang dari 1 cm, batu kalix inferior, baru disarankan tindakan bila bertambah ukurannya di observasi tahunan. Terapi farmakologis itu untuk batu asam urat. Nanti akan saya sebut dan saya akan sebut sekarang dari awal. Tidak ada obat penghancur batu. Saya ulangi. Tidak ada obat penghancur batu kecuali batunya terbuat dari asam urat. Indikasi pengangkatan batu secara aktif, jadi indikasi operasi ini ceritanya nih, bila terjadi pertambahan ukuran, pasien risiko tinggi, timbul batu bolak-balik, obstruksi, yang jelas obstruksi bisa, itu adalah satu indikasi, jadi ada hidronefrosis seperti itu, infeksi berulang, batu yang menimbulkan gejala seperti nyeri atau hematuria, ukuran batu lebih dari 15 mili, atau ukuran batu kurang dari 15 mili, jika observasi bukan pilihan terapi, misalnya orangnya jauh atau sebagainya gitu ya. Preferensi pasien, aduh dokter, ambil aja lah batunya ini, misalnya gitu.
komorbiditas, kelainan-kelainan lain, serta keadaan sosial. Misalnya, contoh gampangannya pasiennya dokter bedah gitu ya. Dokter bedah, atau kayak saya urolog, kalau kita lagi operasi, terus tahu-tahu pas operasi kolik, itu mah nggak lucu banget buat pasiennya. Jadi sebaiknya pada pasien profesi seperti itu, dokter bedah atau dokter lainnya, kemudian pilot, tentara, itu sebaiknya diindikasikan pengambilan batu ginjal secara aktif. Terapi medikamentosa pada batu saluran kemih. Dari semua kuliah saya ini, dari semua slide saya ini, kalau misalnya semuanya dilupakan, slide yang ini jangan lupa. Tidak ada obat yang bisa menghancurkan batu saluran kemih sampai saat ini paling tidak, kecuali yang terbuat murni dari asam urat. Ini menarik sekali karena banyak obat yang dijual dengan klaim menghancurkan batu. Terus contohnya apa? Dok, saya minum batu ini dok, keluar batunya. Ukurannya berapa? Batunya ukurannya 2 mili, 3 mili, misalnya gitu. Lah, batu kayak gitu mah, kagak dikasih obat juga keluar sendiri, saya bilang gitu. Ya, bukan menghancurkan. Jadi kebanyakan obat penghancur batu yang dijual di luaran itu, kebanyakan sebenarnya adalah diuretik. Pilihan prosedurnya, kasus batu yang tidak diterapi, monitor tiap 6 bulan sampai 1 tahun, kita evaluasi. Kemudian untuk batu kurang dari 2 cm, biasanya ESWL dan endourologi, PNL dan RIRS, nanti ada gambarnya, ada videonya, itu direkomendasikan. Prosedur PNL itu adalah pilihan utama untuk batu berukuran lebih dari 2 cm. Jadi batu lebih dari 2 cm, dari secara guideline sudah tidak direkomendasikan untuk berbagai macam tindakan lainnya. Prosedurnya yang direkomendasikan adalah PCNL. Pada batu dengan lebih dari 2 cm dengan PNL bukan pilihan, misalnya pakai pengencer darah, apa gangguan yang lain yang tidak memungkinkan untuk PCNL, maka bisa dilakukan RIRS atau SWL. Dengan prosedur tambahan mungkin, serta mungkin pemasangan digistent. Untuk batu kalix inferior, maka yang direkomendasikan adalah PCNL atau RIRS, karena kalau kalix inferior di SWL itu keberhasilannya lebih rendah. Tata laksana aktif batu ginjal bila ada pertumbuhan batu, obstruksi, infeksi, dan nyeri. Pertumbuhan, obstruksi, infeksi, nyeri. Itu indikasinya. Kemudian termasuk kita harus menilai juga komorbiditas dan preferensi pasien ketika melakukan keputusan tata laksana. PNL, perkutan nefrolitotomi. Kita harus melakukan pencitraan, kita harus melakukan imaging sebelum prosedur, serta pada kasus tanpa komplikasi bisa dilakukan tubeless PCNL, jadi nggak pakai nefrostomi, nggak pakai stent bisa. Sedangkan untuk ureterorenoskopi, ini maksudnya fleksibel ureterorenoskopi pasti, kelebihannya endoskopi sangat kecil, kemudian tanpa irisan, pilihan pada batu kalix inferior 10-20 mili bisa terdapat faktor penghambat ESWL. Serta digistent, jadi pemasangan selang pada ginjalnya tidak rutin dilakukan sebelum dilakukan prosedur RIRS. Ini terutama untuk teknikal ya. Pilihannya seperti itu. Di sini kita bisa lihat algoritmanya batu ginjal. Semua lokasi kecuali batu kalix inferior 10-20 mili. Kita mulai dari yang kecil dulu deh. Kalau kurang dari 10 mili, pilihan pertama SPL atau RIRS, pilihan kedua PCNL. Lebih minimal invasif. Kalau 10-20 mili, itu RIRS, SPL, PCNL sama kedudukannya. Jangan bingung ya sama istilah-istilahnya, nanti ada gambar-gambarnya kok. RIRS, SPL, PCNL, ada video-videonya di sini. Kalau lebih dari 20 mili, rekomendasinya PCNL nomor 1. Kedua, RIRS atau SPL. Ketiga, baru operasi terbuka. Jadi ya saat ini operasi terbuka, indikasinya sudah semakin sedikit. Untuk batu kalix inferior antara 10-20 mili, ini bisa dilakukan SWL, tapi kalau ada faktor penghambatnya seperti ini, resisten terhadap SWL, sudut di pool bawahnya itu curam sekali, jadi kira-kira batunya kalau pecah pun nggak bisa keluar, kalix inferior panjang, infundibulum sempit, jarak skin to stone-nya jauh, itu sebaiknya RIRS atau PCNL pada batu pool bawah. Jangan bingung, sekali lagi jangan bingung. Pada prinsipnya batu ginjal itu kalau misalnya dia kecil keluar sendiri, kalau dia lebih dari 10 mili, 10 atau lebih atau sekitar itu bisa SWL, teknologinya udah banyak sekali sekarang SWL, RIRS, PCNL. Ini saya akan tunjukkan SWL itu seperti ini, extracorporeal shockwave lithotripsy. Maka pasiennya akan berbaring di atas mesinnya,
Kemudian mesin itu akan menghasilkan gelombang kejut, benar-benar gelombang suara, tek, 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 gitu, untuk menghancurkan batunya. Gini, batunya akan keluar. Ini mesinnya kira-kira gambaran dunia nyatanya seperti ini. Sedangkan ini PCNL. PCNL itu berarti kita akan masukkan alat ke dalam ginjalnya lewat jarum seperti ini awalnya. Kemudian jarum itu akan diperlebar. Kemudian akan dimasukkan. Maaf, saya ulang. Kalau yang ini adalah rears. Rears ini memasukkan alat kecil seperti ini. Kita bisa lihat dia sangat fleksibel, yang akan masuk lewat saluran kemih, dan nantinya bisa memecah batu di ginjal dengan menggunakan, kalau rears biasanya dengan laser, seperti ini, kita tembakin batunya, ini batu di ureter, dengan laser. Ini juga batu di ureter, kita pecahkan dengan laser. Kalau ini batu di ginjal bisa kita pecahkan juga dengan laser, persis dengan fleksibel ureteroskopi. Ini di pul bawah kayaknya kita bisa pecah sampai jadi debu, bukan sekedar pecahan kecil, tapi jadi debu. Seperti di sini juga kita bisa lihat. Pada batu yang kompleks, maka PCNL itu bisa mengerjakan juga. PCNL, gampang-gampangannya kita buat lubang kecil di ginjal, kita masukkan alat ke dalamnya untuk memecah batunya itu. Kita lakukan operasi terbuka bila susah sekali mengerjakannya, baru operasi terbuka. Pada batu ureter, kalau batunya kurang dari 5 mili, biasanya nggak usah diapa-apain, dia akan keluar sendiri. Kalau kurang dari 5 mili, saya ulangin. Kalau batunya itu, batu ureter itu kurang dari 5 mili, biasanya akan keluar sendiri. Kita bisa kasih obat-obatan untuk bantu pengeluaran batu secara spontan. Kita kasih MET, ini adalah medical expulsive therapy. Kita bisa berikan alpha blocker, kita bisa berikan diuretik juga sebetulnya. Alpha blocker itu obat prostat biasanya. Kemudian pengangkatan batu ureter secara aktif bila batunya udah kita MET ternyata nggak keluar. Bila batunya kemungkinan besar susah keluar spontan, nyeri terus-menerus, obstruksi terus-menerus, gangguan ginjal, gangguan anatomi ureter, itu semua adalah indikasi untuk mengeluarkan batu ureter secara aktif. Manajemen medisnya. Kita harus lihat riwayat penyakitnya, kita harus lihat kadar paratiroidnya, hormon paratiroidnya, analisa sampel batu, pencitraan untuk mengetahui, jadi imaging, CT scan untuk mengetahui batunya bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana, pemeriksaan metabolik, urin 24 jam, serta biasanya tidak perlu dilakukan fast and calcium load secara rutin. Tata laksana secara umum, ini penting nih. Cairan diusahakan urin outputnya, jadi bukan berapa yang diminum, bukan, tapi diusahakan urinnya itu lebih dari 2,5 liter per hari. Pembatasan asupan sodium atau sebesar kira-kira 1 sendok teh per hari, meningkatkan konsumsi sitrat, menghindari minuman seperti black tea, dark soda, diet protein secukupnya. Ini di sini kita bisa melihat terapinya. Kalau hiperkalsiuri, kita batasi asupan sodium. Ini menarik sekali. Kalau hiperkalsiuri atau batunya batu kalsium, penting. Jangan membatasi kalsium. Penting nih. Kalsiumnya harus normal, harus cukup, bukan kurang. Kenapa? Kalau kurang, maka tubuh akan menghasilkan parathormon yang akan mengambil kalsium dari tulang. Malah jadi pasiennya jadi tulangnya keropos dan timbul batu lagi. Hipositraturia, kita masukin sitrat, diet secukupnya, menaikkan asupan buah. Kemudian hiperurikosuria, kita harus jaga diet proteinnya. Hipernatriuria, batasi sodium, batasi garam. Kemudian hiperoksaluria, pembatasan makanan tinggi oksalat, bayam, kacang, berries, cukupnya aja. Asupan kalsiumnya cukup. Kemudian, ini penting juga nih. Nah, kalau misalnya batunya asam urat, maka pemberian peningkatan pH urin dari pH-nya mungkin 5, 5,5 kita bikin jadi 7. Batu asam urat, juga kontrol diabetesnya, perbaikan gaya hidup, mengendalikan indeks massa tubuh, penting sekali. Kalau misalnya gemuk, harus diturunkan beratnya. Bila terdapat hiperurikosuria, maka asupan protein dan purin dibatasi.
Batu sistin itu bisa kita coba hiperdiuresis, lebih dari 3 liter per hari urinnya, minum banyak, pembatasan sodium, asupan protein cukup. Namun, bila batunya adalah batu struvit, maka terapi utama adalah operasi. Nah, serunya di sini batu struvit itu malah pada batu sakor, misalnya batu gede banget gitu, harus terapi. PCNL adalah pilihan utamanya saat ini. Follow up, analisis urin 24 jam, tiap tahun, pemeriksaan darah rutin untuk menilai efek samping obat, pengulangan analisa batu, monitor pasien dengan batu struvit, serta radiologi follow up rutin. Kemolisis, nah ini menarik, batunya bisa dihancurkan dengan kemolisis. Untuk batu asam urat, kita bisa pakai sodium bikarbonat, targetnya pH harus 7 sampai 7,2 pH urin. Pemberian sodium bikarbonat dengan fluosin bisa meningkatkan frekuensi pasasi spontan batu asam urat pada ureter distal. Untuk batu sekitar 8 mili atau lebih dikit gitu bisa lah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup bisa memberikan gambaran mengenai guideline dari batu saluran kemih berdasarkan guideline IAUI. Take home message-nya memang tidak ada obat penghancur batu. Saya sering bilang sama pasien saya, kalau ada yang nanti kalau misalnya didiagnosa ada batu, terus kita bisa hancurkan dengan baik SWL, PCNL, RIS. Ketika pulang, itu akan ada tetangganya yang bilang, kenapa dioperasi? Kasih batu aja. Padahal obatnya, pertama, tidak ada yang bekerja. Kedua, harganya nggak ada yang murah. Demikian dari saya. Kita lanjut tanya jawab habis ini. Semoga berguna. Terima kasih.